Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Simak ya. Pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang mana penerapan kelarutan dan hasil kelarutan adalah reaksi pengendapan yang mana dalam dunia kesehatan digunakan dalam proses pengujian kandungan glukosa dan laktat dalam darah. Nah, biasanya diletakkan dalam tabung reaksi seperti ini. Kelarutan, yang mana larutan jenuh adalah suatu penambahan zat dalam air yang mulai tidak larut dan membentuk endapan. Larutan yang telah menjadi jenuh jika suatu zat sukar larut dalam air. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam pelarut tertentu membentuk larutan homogen pada suhu dan tekanan tertentu. Dan kelarutan tersebut tergantung pada jumlah zat yang dapat larut dan jenis zat pelarutnya. Jadi, ketika suatu zat ditambahkan dalam suatu larutan, akan mengalami suatu titik batas yang mana dia tidak akan bisa larut, seperti itu. Hasil kali kelarutan atau KSP. Hasil kali kelarutan adalah perkalian konsentrasi ion-ion suatu zat elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuhnya dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh persamaan untuk membentuk suatu hasil kali kelarutan atau KSP. AXBY S solid menjadi XAY plus aquos plus YBX min aquos. K sama dengan konsentrasi dari AY plus pangkatkan X sebagai koefisiennya dikalikan dengan konsentrasi BX min pangkat Y, yang mana Y itu adalah koefisien dari BX min. Nah, perkalian dibagi konsentrasi dari AXBY. Nah, perkalian dari K dikali konsentrasi AXBY adalah KSP, yang mana KSP yaitu konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi BX min pangkat Y. Hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Ini contoh persamaan reaksi seperti pada slide sebelumnya, yang mana jika besarnya kelarutan AXBY adalah S mol per liter, maka untuk jumlah dari mol AY plus adalah XS mol per liter. Dan untuk jumlah mol BX min yaitu YS mol per liter. Maka kita masukkan ke dalam rumusan seperti slide sebelumnya, yaitu KSP sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi BX min pangkat Y sama dengan untuk konsentrasi AY plusnya kita ganti dengan XS. Pangkat X dikalikan konsentrasi BX min kita ganti dengan YS pangkat Y sama dengan X pangkat X dikali S pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat Y sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X plus Y. Maka S-nya adalah akar dari X plus Y dari KSP per X pangkat X dikali Y pangkat Y.
Kita masuk ke contoh soal kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk lebih jelasnya. Tuliskan kesetimbangan larutan jenuh dan KSP dari Ca3PO42. Kita buat persamaannya Ca3PO42. Nah, Ca ini memiliki muatan 2+. Sedangkan untuk PO4 itu memiliki muatan 3-. Nah, ini koefisiennya 3. Jadi karena ini Ca3 maka 3 Ca2 plus 2 PO4 3-. Jika kita misalkan untuk Ca3PO42 sebagai S, maka untuk Ca2 plus 3S dan untuk PO4 3- adalah 2S. Sehingga untuk KSP-nya yaitu konsentrasi dari Ca2 plus pangkat 3 karena koefisiennya 3 dikalikan dengan konsentrasi PO4 3- pangkat 2 karena koefisiennya 2, maka sama dengan 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Maka didapatkanlah 3 pangkat 3 dikali S pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali S pangkat 2 sama dengan 108 S pangkat 5. Untuk contoh yang kedua, jika KSP Ag2SO4 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat minus 5, berapa jumlah maksimal massa padatan Ag2SO4 yang dapat larut dalam 250 ml air dengan MR-nya dari Ag2SO4 yaitu 312 gram per mol. Nah, di sini kita diketahui KSP-nya. Maka kita harus mencari kelarutannya terlebih dahulu dari persamaan reaksi. Nah, Ag itu memiliki muatan plus, sedangkan untuk SO4 2-. Maka Ag2SO4 menjadi 2Ag plus SO4 2-. Jika Ag2SO4 itu adalah S, maka Ag plus 2S dan SO4 2- adalah S. Rumusan KSP-nya yaitu konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi SO4 2- pangkat 1 sama dengan 2S kuadrat dikali S pangkat 1, maka 4S pangkat 3. Jadi S-nya adalah akar 3 dari KSP per 4. Didapatkanlah untuk S-nya yaitu 1,52 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Jadi untuk menentukan masanya yaitu molaritas atau S-nya dikali dengan volume dikalikan dengan MR-nya. Jadi 1,52 dikali 10 pangkat minus 2 molar dikali 0,25 liter karena 250 ml adalah 0,25 liter dikali 312 gram per mol. Jadi untuk massa padatan Ag2SO4 yang dapat larut dalam 250 ml air yaitu 1,185 gram. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan, bisa dicantumkan pada kolom komentar dan juga bisa melalui email lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.